Ya, jumpa lagi teman-teman. Ya, salam sehat, salam sejahtera, bahagia selalu. Ya, di kali ini saya ini di bawah kaki Gunung Cermai. Ya, saya juga mengajak teman-teman dengan teknologi yang canggih saat ini kita sebenarnya dibantu, tidak perlu lagi kita itu kerja harus di kantor, kerja harus nunggu toko, ya kerja keras, ya sangat luar biasa dengan adanya teknologi, dengan adanya Tuhan memberikan bencana COVID ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kenapa kita tidak menikmati hidup kita dengan menggunakan teknologi? Kita bisa kerja di mana saja, kita bisa sambil jalan-jalan, kita bisa sambil happy, ya teman-teman yang bahagia. Jadi sebenarnya kalau kita hidup mencari uang ini keliru. Apa sebab? Emang siapa yang kehilangan uang dicari? Nggak ada kan? Repot kan kalau kita mencari uang karena nggak ada yang kehilangan gitu loh. Tapi kalau bagaimana cara kita untuk mencetak uang, nah ini baru benar, ya. Jadi cara mencetak uang adalah tentulah berangkatnya itu dari permasalahan dulu, ya. Terus bagaimana kita mendapatkan untuk mendapatkan masalah yang benar-benar real dari lapangan. Kalau orang-orang pengusaha-pengusaha biasanya itu dia riset, ada namanya riset pasar, riset bisnis seperti itu. Jadi kita ini adalah hanya perlu teman banyak, perlu saudara-saudara banyak, perlu sahabat-sahabat banyak. Jadi dari teman-teman kita yang banyak, dari komunitas kita yang banyak. Nah, di sini kita bantu mereka, kita bantu teman-teman kita untuk menyelesaikan masalah mereka. Tentu di setiap masalah itu ada keberkahan. Di setiap masalah itu ada berkahnya, ada karunianya, pasti ada budgetnya, ada uangnya. Kalau kita mau ambil kesempatan di situ. Jadi kalau teman-teman misalnya ada teman kita masalah, jangan kita lari. Kalau kita datangi, kita dekatin, ya. Kita dekatin, kita tanya ada permasalahan apa. Biasanya tidak jauh dari putaran ekonomi. biasanya biasanya datang ke sana, wah bilangnya terpaksa bersyukur, dia bilang. Jadi dia kerja keras, ya tiap hari tidak bisa meninggalkan kerjaannya sampai hilang kenikmatan untuk jalan-jalan, bahwa ibadah bisa ke sana sini atau bisa silaturahmi, ini hilang semua karena kesibukan kerja. Nah, kalau saya bilang ini sebenarnya sih hanya satu, ya, karena tidak tahu caranya. Caranya adalah ya gunakan teknologi, cara yang benar, cara yang tepat. Bagaimana kita bisa benar-benar punya penghasilan besar, ya, benar-benar kita ini bisa passive income, betul-betul bisa kita itu usaha kita jalan benar-benar besar, jalan besar, dan kita bisa jalan-jalan itu teman-teman. Jadi berangkatnya tentulah dari permasalahan teman-teman yang ada. Jadi sering-seringlah silaturahmi. Dengarkanlah keluhan teman-teman kita bantu mereka, dan kita cari solusi. Kita bantu mereka, bukan dibantu dengan uang, tapi dibantu dengan cara dan metode untuk keluar dari permasalahan itu. Karena kita yakin permasalahan itu adalah karunia, permasalahan itu adalah sumber rahmat. Kalau kita bisa menyelesaikannya, tidak lari dari permasalahan itu, pastilah kita akan mendapatkan income, mendapatkan penghasilan dari. Contoh saya berikan saat ini adalah masanya COVID. Nah, dengan masanya COVID ini banyak yang ambil kesempatan jual hand sanitizer, jual masker. Yang awal mulanya itu masker nggak laku, sekarang inilah masker sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Inilah salah satu contoh masalah. Jadi kalau teman-teman tidak ada masalah, ya hidupnya akan datar-datar aja, akan menderita. Tapi yang kadang-kadang masalah yang ada sama teman-teman ini terpaksa untuk disyukuri. Ini repot ini. Sebenarnya masalah itu untuk diselesaikan. Sebenarnya masalah itu adalah bagaimana Tuhan memberikan masalah itu karena wujud kasih sayangnya, agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena Tuhan tahu yang kita inginkan, dan kita berhak untuk hidup, menikmati hidup. Seperti itu teman-teman. Jadi ada masalah itu syukurin sih benar,
Tapi jangan artinya kita ini karena kemalasan ya, karena kemalasan kita akhirnya kita terima dengan ya yang penting saya bersyukur saja yang ada bilangnya. Walau hari-hari dikejar hutang misalnya. Nauzubillah ya. Jadi di kelas kami mengajak teman-teman semua berkumpul. Kami akan bantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah teman-teman semua. Tuh, jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah teman-teman? Pasti ada solusinya, ada caranya yang tepat yang kami akan bimbing teman-teman. Dan kita akan bikin komunitas sebanyak-banyaknya. Kita melihat ya dari binatang ya, semut itu dia bergotong royong ya, bergotong royong, dia bersama-sama, terus itu dia sama-sama untuk membuat rumahnya sehingga besar. Dia walaupun dia makhluk kecil tapi dia bisa mengangkat atau membawa makanan yang besar ke rumahnya. Tapi kita melupakan itu gitu. Nah, jadi kita melupakan teman-teman kita melupakan sahabat kita ini kalau bahasa kasarnya egois ya. Jadi teman-teman, marilah kita ya datangi teman-teman kita, datangi sahabat kita bantu untuk menyelesaikan masalah dia, kita bantu untuk mencari solusi, pasti ada jalan. Apalagi kalau teman-teman mau bergabung sama kami ya, kami adalah satu komunitas ya, di satu aplikasi yang sekiranya ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Seandainya teman kita butuh dana untuk modal, kita carikan solusinya supaya teman-teman bisa hidup berjaya. Mungkin ya teman-teman, saya tunggu database teman-teman, saya tunggu bergabungnya teman-teman di kita. Kasih. Berapa itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Iya. Teman-teman, ini rumah saudara kita lagi ya, teman kita. Jadi kita datangi, kebetulan orang tuanya nih, bapaknya teman saya lagi ke kandang sapi. Namanya ke orang peternak sapi, jam segini masih di kandang sapi. Ini anaknya juga, namanya siapa Bang? Nova. Jadi Nova ini juga kalau sore jam 3 ke kandang. Lulusannya STM ya, STM bagian otomotif. Sebenarnya juga cita-cita saya dulu sama. Tapi karena ya intinya sih saya malas sekolah. Jadi kalau sekolah tuh belet banget saya tuh. Jadi saya tuh sekolah tuh kelas 1 ngendok, kelas 2 ngendok, kita ya, 3 kelas. Kelas 2 juga tinggal kelas. Karena ya malas, nggak gimana ya, sekolah tuh buat saya karena otaknya nggak mampu ya. Jadi paling juga nanti di sekolah kalau misalnya mau ulangan, mau ujian atau nulis ngerjakan soal tuh banyak nyonteknya. Jadi pun saya bisnis ini, saya buka perusahaan, tapi tujuan perusahaan saya ini membantu. Jadi visi misi ini bagaimana bisa membantu teman-teman, karena hidup kita akan sukses kalau kita tujuannya adalah bagaimana cara membantu teman. Besoknya siapa sih yang harus kita bantu, siapa sih yang harus kita tolong. Saya ini lagi buka kelas. Jadi buka kelas bagi teman-teman, anak-anak muda khususnya, karena orang-orang tua ini kadang-kadang sudah putus asa, malas mikir dan lain-lain ya. Ya sudahlah, buat saya mah mustahil, hidup mah disyukurin aja. Jadi kalau udah gitu ya susah, kita mau masuknya sudah susah nih. Jadi kalau anak-anak muda seperti ini pengen punya uang banyak, terus liburan, jalan-jalan, tapi punya penghasilan, pengen nggak? Jelas tidak ada. Kalau masih normal-normal aja pasti pengen. Tapi tidak tahu caranya ya. Ya syukur alhamdulillah sebenarnya. Artinya luar biasa ya kalau kita melihat dari di Google ya. Kita melihat dari anak-anak milenial sekarang ini banyak sudah jadi miliarder. Bahkan ngalahkan orang-orang tempo dulu yang biasanya dulu kalau orang-orang sukses dulu umur 45 tahun ke atas. 50 tahun atau 60 tahun karena sudah banyak sekali jatuh bangun di usahanya. Tapi dikejar dengan zaman teknologi sekarang ini, dikejar dengan anak-anak milenial, anak-anak baru lulusan STM kayak begini ya. Udah lulusan tahun berapa? 2019. Jadi terkadang itu kalah sama anak-anak milenial sekarang. Jadi mudah-mudahan nih abang kita ini mau ikut kelas kita. Kelas kita ini bagaimana menuntun ya, membantu teman-teman untuk meraih impiannya. Baik, saya tanya dulu. Impian, cita-cita atau keinginannya itu
Setelah tadi kan semuanya endingnya tentulah pengen punya usaha ya, usaha terus usahanya jalan kita bisa jalan-jalan, bisa happy ya, hidup itu dinikmatin, tapi kan nggak tahu caranya. Baik di sekolahan dulu atau begitu lulus sekolah, apa sih impiannya kira-kira, cita-citanya mau jadi apa gitu? Jadi apa? Nah ini teman-teman, kebanyakan dari termasuk ini ya, artinya kalau bahasanya makin kita Cita-citanya pengen jadi orang kaya. amin amin, itu sudah impian ya, Itu, cita-citanya jadi orang kaya. mamanya sih pengen anaknya jadi orang kaya gitu. Tapi kan tidak tahu caranya ya. Jumpa lagi teman-teman ya, salam bahagia, happy selalu ya. Nah sekarang saya di rumahnya Bang Opik. Nah ini dengan jambu merahnya ya. Jadi kita ketemu Bang Opik, beliau ingin jadi beliau ini saat ini profesinya adalah peternak sapi. Sekarang sapinya berapa Bang? 10 ekor, Pak. Masih 10 ekor. Jadi sama dengan yang tadi. Sapi 10 ekor ini kerjanya tetap aja capeknya sama dengan sapi 1 ekor ya. Jadi saya tanya kalau sapinya ini inginnya berapa? Inginnya 100. Saya bilang kalau 100-nya enggak ketemu hitung-hitungannya, kenapa enggak 200? Kenapa enggak 500 sapi? Jadi kan hitung-hitung regulasinya harus ketemu. Jadi saya akan mengajak beliau masuk kelas saya, sehingga saya bantu untuk mendapatkan impiannya memiliki jadi pengusaha sapi. Amin. Minimal di 500 ekor lah ya. Jadi beliau juga punya keinginan usaha sapinya jalan, beliau bermanfaat, bisa membantu teman-temannya satu desa, bisa membantu mencukupkan istrinya yang ingin Pajero. Ya mudah-mudahan tercapai semua. Beliau usahanya jalan, tapi beliau jalan-jalan, ingin bebas untuk umroh, beliau juga ingin wisata ke luar negeri, beliau juga ingin membahagiakan anak istri dan keluarga besarnya beliau. Amin. Jadi kita bantu ya mereka untuk sukses, ya untuk sukses untuk jadi pengusaha sapi. Amin. Ya, ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Salam sukses.